teman-teman bisa banyak-banyak mengambil ilmu dari beliau. Dan kebetulan untuk mungkin teman-teman yang menulis tulisan atau tesis ataupun jurnal terkait dengan narkotika bisa banget untuk bertanya terkait dengan hal-hal yang sama dengan tema kita pada siang hari ini. Langsung saja ke sebelum pada pemaparan materi, kita ada sambutan dari Ketua Prodi Ilmu Hukum, Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Pak Dr. Joko Setiono SHM Hum. Untuk Bapak kami persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati dan amat terpelajar, Bapak Brigadir Jenderal Polisi Dr. Joko Setiono, SH, SIK, M.Hum, selaku Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Tengah yang luar biasa. Terima kasih, walaupun beliau saat ini berada di Wina, Austria, dalam mewakili kepentingan Indonesia dalam konferensi PBB tentang narkotika. Kemudian teman-teman mahasiswa program Magister Hukum yang pada siang hari ini telah hadir dan bergabung, saya ucapkan terima kasih atas partisipasinya. Jadi suatu kehormatan bagi program Magister Ilmu Hukum pada kesempatan hari ini, siang hari ini kita bisa menghadirkan pakar juga sekaligus akademisi, ya, Pak Brigadir Jenderal Polisi Dr. Joko Setiono, yang kita harapkan bisa memberikan materi walaupun singkat karena kesibukan beliau di Wina, Austria, yang mewakili kepentingan Indonesia dalam konferensi PBB. Memahami betul beliau waktunya singkat, tapi sesingkat-singkatnya waktu bisa memberikan pencerahan atau informasi-informasi penting yang nanti sekiranya teman-teman mahasiswa membutuhkan informasi lanjut bisa dilaksanakan pada tanya jawab atau mungkin nanti secara pribadi melalui email atau kontak pesan nama beliau. Harapan kami juga memberikan keuntungan keilmuan bagi pengembangan permasalahan narkotika di Indonesia. Kemudian tentunya juga saya ucapkan terima kasih atas kesediaan Pak Dr. Joko yang telah memberikan peluang waktu untuk memberikan pencerahan kepada mahasiswa kami yang tentunya juga nanti juga bisa memotivasi atas keberhasilan Pak Dr. Joko sebagai salah satu aparat penegak hukum di kepolisian yang juga namanya sekarang mulai moncer ya, luar biasa. Beliau jenderal baru dari angkatan kepolisian yang sekarang menduduki jabatan sebagai kepala BNN. Dan tentunya juga kami mohon maaf kalau dalam pelaksanaan kegiatan kuliah umum ini ada kekurangan, kesalahan, mohon dimaafkan. Semoga kegiatan kuliah umum pada siang hari ini dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan memberikan ilmu yang bermanfaat bagi kita sebagai generasi bangsa. Demikian pengantar dari saya. Selamat mengikuti kuliah umum dan terima kasih kepada Pak Joko Setiono yang jauh-jauh dari Wina menyempatkan waktu untuk memberikan kuliah umum. Demikian Mbak, akhirul kalam, billahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Joko atas sambutannya. Langsung saja teman-teman kita sampai pada acara inti kita yaitu pemaparan materi. Tapi sebelum itu izinkan saya untuk memperkenalkan sedikit pemateri kita pada siang hari ini. Pemateri kita pada siang hari ini bernama Brigjen Pol Dr. Joko Setiono SHSIK M.Hum. Beliau sekarang adalah Kepala BNN Provinsi Kalimantan Tengah. Beliau lahir di Jakarta 9 Juni 1975. Pangkat terakhir beliau adalah Brigadir Jenderal Polisi yang dimana menempuh S1 di Surakarta, Jawa Tengah pada tahun 2004, lalu S2 di Universitas Gadjah Mada tahun 2007 dan merupakan alumni Dr. Undip di tahun 2023. Dan sekarang menjabat sebagai Kepala BNN Provinsi Kalimantan Tengah, tepatnya di Kota Palangkaraya. Mungkin langsung saja ya, mungkin teman-teman sudah tidak sabar dengan materi yang akan disampaikan oleh Pak Jenderal. Jadi waktu dan tempat saya persilahkan. Monggo Pak. Baik, terima kasih Bu Mutia. Sebelumnya saya izin terima kasih untuk waktu yang diberikan pada saya. Yang terhormat Bapak Dr. Joko Setiono, beliau adalah guru saya, pembimbing saya. Memang kebetulan
namanya persis sama Joko Stiono. Dr. Joko Stiono, SH M.Hum. Bedanya saya ada SIK-nya aja. Nah, beliau adalah kopromotor saya, jadi beliau tahu lah bagaimana bodohnya saya pada saat saya melaksanakan kegiatan belajar di S3 Universitas Diponegoro. Pertama-tama, marilah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, dan selamat siang waktu Indonesia, dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat limpahan rahmat karunia-Nya kita bersama-sama bisa melaksanakan kegiatan kuliah umum walaupun dengan sarana online, namun ini bisa dilaksanakan. Dan saya mohon maaf juga tidak bisa hadir mungkin di Undip atau waktunya memang agak mepet. Saat ini saya sedang melaksanakan kegiatan CND atau Commission of Narcotic of Drug di Vienna, Austria, yang akan berlangsung sampai dengan tanggal 24 Maret. Sudah berlangsung sampai dari mulai minggu lalu tanggal 14 sampai dengan 24, lumayan. Jadi hampir 2 minggu saya di Vienna. Dan alhamdulillah udara saat ini juga sudah mulai menghangat. Pagi ini kurang lebih 5 derajat, kalau waktu awal saya datang masih di bawah 0, jadi masih sempat tadi saya lari pagi dulu, karena sudah berapa hari nggak lari pagi. Untuk kegiatan ini memang yang tadinya sedianya akan dilaksanakan kalau tidak salah di bulan lalu, saya mendapatkan informasi mungkin itu lebih tadinya waktunya lebih lenggang, namun nggak apa-apa walaupun waktu kita terbatas, dan kebetulan memang jam 8 waktu Vienna. Perbedaan waktu dari antara Indonesia dan Vienna adalah 6 jam. Jam 8 nanti saya ada bilateral meeting dengan USA, dan kebetulan CND, walaupun CND ini tiap tahun, namun di tahun ini adalah high session, di mana high session ini dihadiri oleh para menteri luar negeri. Kalau yang biasanya perwakilan-perwakilan, namun setiap 5 tahun ini dihadiri oleh seluruh menteri luar negeri atau setingkat menteri. Sehingga kegiatan untuk di tahun ini dan tiap 5 tahunan memang ini membahas masalah-masalah atau topik-topik yang sangat-sangat krusial, sangat-sangat penting terkait dengan narkotika. Ini juga suatu keberuntungan untuk saya bisa menghadiri CND yang 5 tahunan. Mungkin untuk menyingkat waktu, saya mulai saja pada rekan-rekan seluruh yang hadir pada pagi ini. Mungkin sebagai informasi, mungkin saya juga termasuk keluarga besar Universitas Diponegoro. Istri saya juga lulusan kedokteran Universitas Diponegoro, dan anak saya yang cewek pun saat ini sedang menempuh kuliah di Universitas Diponegoro, Fakultas Kedokteran. Oke, Din, langsung dikeluarkan bentuk slide aja. Oke. Adapun untuk materi pada pagi ini, yang saya sampaikan pagi ini aja biar nggak bingung di sini masih pagi, yaitu peran BNN dalam penanggulangan tindak pidana narkotika. Lanjut. Oke, baik. Untuk dasar hukum kita melaksanakan kegiatan di Indonesia BNN, yaitu adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, di mana tujuannya adalah ketersediaan narkotika untuk pelayanan kesehatan dan untuk pengembangan iptek, kemudian mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkotika. Seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia ke depan kita akan mendapatkan bonus demografi, sehingga ini kita harapkan masyarakat atau generasi muda penerus bangsa Indonesia ini adalah generasi muda yang berkualitas. Bukan hanya secara kuantitas kita memiliki bonus demografi yang banyak, namun juga kualitas. Salah satunya adalah untuk mencegah generasi muda dan masyarakat Indonesia seluruhnya bebas dari narkotika.
Kemudian yang ketiga adalah memberantas peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. Dan 4, menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pencandu narkotika. Ini kita lakukan karena penanggulangan narkotika bukan hanya sebatas penindakan secara hukum atau penangkapan dan lain-lain, tapi ini juga harus kita lakukan rehabilitasi bagi masyarakat atau generasi muda yang terlibat narkotika. Lanjut. Ya, di Indonesia, Bapak Presiden Republik Indonesia pada tahun 2020 itu mengeluarkan impres terkait masalah P4GN, yaitu pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, yang itu berlaku dari tahun 2020 sampai dengan tahun ini, 2024. Kita masih menunggu untuk impres selanjutnya. Dalam impres tersebut diatur terkait masalah apa yang harus dilakukan oleh BNN sebagai organisasi atau lembaga yang dikedepankan dalam pencegahan dan pemberantasan narkotika. Kemudian secara khusus Menteri Dalam Negeri untuk mengkoordinasikan melaksanakan fasilitasi, monitoring, evaluasi, serta pembinaan dan pengawasan P4GN. Seperti kita ketahui bersama bahwa BNN tidak mungkin bisa bekerja sendiri. Ini perlu dilakukan oleh seluruh masyarakat Indonesia dan seluruh stakeholder yang ada di Indonesia. Karena BNN suatu lembaga yang harus melakukan koordinasi dengan seluruhnya, termasuk salah satunya adalah dengan pemerintah daerah. Pemerintah daerah di sini kita harapkan untuk sangat mendukung masalah P4GN ini, sehingga Bapak Menteri Dalam Negeri mengkoordinasikan kegiatan P4GN tersebut. Kemudian selanjutnya adalah kebijakan tindak lanjut Permendagri nomor 12 tahun 2019 tentang fasilitasi P4GN dan PN. Antara lain adalah dengan mengeluarkan surat Mendagri kepada seluruh kepala daerah, baik gubernur, bupati, wali kota, kemudian surat Mendagri kepada kepala daerah terkait dengan optimalisasi pelaksanaan P4GN dan PN di daerah. Lanjut. Lanjutin. Baik. Adapun nanti pembahasan yang kita bahas pada pagi atau siang ini yaitu adalah gambaran umum dan peta jaringan narkotika. Secara sekilas saya akan menyampaikan pada rekan-rekan sekalian. Kemudian angka prevalensi di Indonesia, pola penyalahgunaan narkotika, kemudian ancaman NS atau new substance, dampak penyalahgunaan narkotika, dan strategi dan peran BNN dalam penanggulangan tindak pidana narkotika. Lanjut. Ya, seperti yang tadi saya sampaikan bahwa masalah narkotika ini adalah sudah menjadikan extraordinary crime atau kejahatan yang luar biasa yang memiliki kembali tadi. Oke. Untuk menggambarkan suatu dampak negatif. Dan ini bukan hanya di Indonesia, namun ini sudah di dunia. Sehingga pada tahun 2015 Bapak Presiden Joko Widodo menyatakan Indonesia berada dalam situasi darurat narkotika dengan hal tersebut. Sehingga pada ulang tahun BNN RI yang ke-20, dalam amanatnya beliau menyampaikan bahwa untuk BNN harus selalu dan meningkatkan semangat dalam memerangi penyalahgunaan narkotika di berbagai kalangan dan seluruh pelosok Indonesia untuk mewujudkan Indonesia yang bebas dan bersih dari narkoba. Ini atensi dari pimpinan negara kita terkait dengan situasi narkotika yang ada di Indonesia. Karena seperti kita ketahui bahwa kejahatan narkotika ini adalah kejahatan luar biasa yang terorganisir dengan baik di Indonesia maupun di dunia, dan ini merusak sendi-sendi kehidupan bangsa. Bukan hanya
orang-orang tua yang terlibat dalam narkotika ini, namun juga hingga sampai dengan generasi muda, dan sekarang juga banyak anak-anak kecil yang mulai disusupi narkotika. Nah, ini harus benar-benar kita antisipasi. Lanjut. Ya, kemudian adalah visi dan misi dari BNN, yaitu Indonesia Drug Free 2024, dan misinya adalah menciptakan aparat hukum yang bersih dari KKN dan tidak terlibat dalam peredaran narkotika, kemudian meningkatkan ketahanan masyarakat terhadap ancaman bahaya narkoba, dan menciptakan sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas, sehat jasmani dan rohani dalam rangka menyongsong Indonesia Emas 2045. Nah, ini benar-benar kita harapkan. Menyongsong Indonesia Emas 2045 bukan suatu hal yang mudah. Kita hanya menghitung bahwa menyongsong Indonesia Emas atau kita memiliki bonus demografi bukan hanya sebatas kita memiliki generasi penerus yang besar, namun kita bukan hanya kuantitasnya, maupun kita harus mengharapkan kualitasnya juga harus baik. Lanjut. Kemudian ketahanan nasional sebagai growth strategi, bahwa saya akan menjelaskan terkait masalah Astagata dan Trigata, di mana Trigata baik Gatra geografi, kekayaan alam, pendudukan, adapun Pancagata adalah ideologi, Gatra politik, ekonomi, sosial budaya, dan Gatra pertahanan keamanan. Ini harus benar-benar dirumuskan dalam rangka P4G tadi, pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkotika. Sehingga konsep ketahanan nasional, khususnya ketahanan nasional terhadap narkotika, ini benar-benar dilaksanakan secara masif dari atas sampai dengan ke bawah, dari seluruh aspek-aspek, baik Trigata maupun Pancagatra. Lanjut. Ya, geopolitik dan drug trafficking, the global nature of problem. Di sini kita sering mendengar bahwa narkotika ini dihubungkan dengan kegiatan-kegiatan internasional lainnya, di mana terkait masalah yang konflik, kemudian instability di beberapa negara, ini yang disebabkan oleh narkotika. Dan ini adalah implikasi dari adanya peredaran gelap narkotika dan kemampuan kita yang harus kita tingkatkan dalam memerangi hal tersebut. Lanjut. Oke, lanjut. Ya, jadi nanti silakan dari rekan-rekan sekalian bisa melihat slide di mana bagaimana konflik area dunia yang terkait dengan adanya kegiatan-kegiatan narkotika. Untuk persingkat waktu, karena waktu hanya tinggal 45 menit. Lanjut. Ya, peredaran gelap narkotika ya saat ini mempercepat pasar ilegal yang juga merugikan lingkungan dan hak asasi manusia, di mana peredaran gelap narkotika diperparah dengan adanya kelompok-kelompok yang memang mengambil untung dari peredaran gelap tersebut, sehingga mereka biasanya mengarah kepada kelompok-kelompok rentan yang di mana mereka akan menjual narkoba tersebut, kelompok-kelompok yang kurang mengetahui bagaimana efek dari narkotika tersebut. Kemudian tantangan narkotika ya menghadirkan ancaman yang juga lebih besar. Di dalam konteks ini, konflik dan pengungsian ditambah dengan perlambatan ekonomi, kemudian inflasi, krisis-krisis yang juga itu saling terkait. Saat ini lebih dari 100 juta orang terpaksa mengungsi di dunia pada 6 bulan pertama di tahun 2022. Lanjut. Sebagai gambaran, ancaman narkotika di Indonesia ini yaitu banyak saat ini adanya temuan jenis baru atau NPS tadi, ditemukan 170 jenis narkotika baru yang memang jumlahnya saat ini terus berkembang. Banyak
NPS ini memang menjadi kendala pada kita karena jenis-jenis narkotika yang saat ini belum masuk dalam lembaran di Kementerian Kesehatan bahwa itu ada termasuk jenis narkotika, itu tidak masuk dalam sehingga itu tidak mencakup dalam undang-undang. Dan ini yang memang diambil keuntungan oleh para pengedar narkotika. Narkotika jenis baru sering kita temukan, juga mungkin sering didengar, kenapa kok ini ada narkotika jenis baru dari BNN maupun Polri tidak mengambil tindakan, khususnya BNN. Karena BNN kita bekerja berdasarkan Undang-Undang Narkotika, di mana Undang-Undang Narkotika itu list apa saja yang termasuk narkotika itu sudah ada listnya. Berbeda dengan Polri. Polri itu masih bisa melakukan tindakan terhadap obat-obat berbahaya di luar narkotika. Nah, ini kadang ini menjadi keuntungan kepada para pengedar narkotika. Narkotika jenis baru ini diedarkan sebanyak-banyaknya sebelum ada undang-undang yang mengatur. Kemudian wilayah persebaran narkotika menyebar ke seluruh pelosok wilayah dan menyasar pada kalangan anak-anak, termasuk pelajar, mahasiswa, dan lain-lain. Jadi saat ini peredaran narkotika memang sangat masif. Sampai-sampai anak-anak atau adik-adik kita yang duduk di sekolah dasar ini sudah mulai disusupi terkait masalah narkotika. Walaupun memang kadang narkotika itu yang diberikan atau ditawarkan mereka itu masih seperti yang saya sampaikan tadi, masih jenis narkotika jenis baru, ataupun juga memang sudah termasuk narkotika. Itu adalah ketidaktahuan dari masyarakat kita. Sehingga dari BNN kita berusaha untuk melakukan tindakan-tindakan pencegahan terhadap hal tersebut. Kemudian juga tidak dipungkiri banyak juga aparat yang terjerat terkait masalah narkotika ini, baik dari Polri, BNN juga sekali, TNI, dan lain-lain. Memang ini adalah narkoba ini suatu hal yang sangat seksi. Sangat seksi ini saya sampaikan bahwa baik sebagai pengedar dia bisa mendapatkan untung yang besar, sebagai pengguna dia dapat mendapatkan halusinasi atau mungkin rasa yang menurut mereka adalah enak, enjoy, sehingga itu menjadi keterusan. Ya. Kemudian juga potensi pasar. Dengan besarnya penduduk Indonesia saat ini, maka potensi pasar narkotika di Indonesia ini sangat menggiurkan. Saat ini penyalahgunaan narkotika di Indonesia sesuai dengan data yang ada di tahun 2023 ini sebanyak 3,33 juta orang. Ini yang kita data dan kita ketahui. Kita tidak tahu apakah ada, saya harap tidak ada yang tidak terdata. Kemudian jaringan lembaga pemasyarakatan lapas juga sering kita ungkap. Para pengedar narkotika yang saat ini ada di lapas itu masih banyak juga kita temukan sebagai masih aktif menjadi pengedar narkotika yang dilakukan dari dalam lapas. Kemudian narkotika memiliki daya rusak yang sangat tinggi. Itulah tadi saya sampaikan, kita berharap bonus demografi kita ini pemudanya atau bangsa generasi penerusnya adalah generasi manusia berkualitas. Bagaimana berkualitas jika banyak dari generasi muda yang terlibat narkotika, karena daya rusak narkotika ini sangat tinggi, sangat besar, merusak otak, dan hampir rata-rata hampir 70% para mantan pengguna ini biasanya tidak normal kembali. Kemudian jaringan internasional yang beroperasi yaitu dari jaringan Golden Triangle maupun Golden Crescent. Di dunia ini juga narkotika merupakan suatu hal yang extraordinary, di mana seperti disampaikan di Golden Crescent yaitu Myanmar, Thailand, dan Laos ini juga termasuk jaringan-jaringan yang kita antisipasi. Begitupun juga Golden Crescent
yang meliputi dari persimpangan Asia Tengah, Selatan, dan Barat, dan wilayah ini meliputi pinggiran pegunungan Afghanistan, Pakistan, hingga Iran bagian timur. Ini juga kita antisipasi, begitupun juga dengan Golden Peacock. Kemudian dukungan modal, serta jaringan nasional yang beroperasi di Indonesia berskala internasional. Jaringan di Indonesia ini juga memiliki jaringan-jaringan yang terhubung dengan jaringan internasional. Kemudian jalur masuk narkotika ke Indonesia melalui perbatasan baik jalur laut maupun darat. Dengan besarnya wilayah Indonesia dan kita banyaknya border di Indonesia, ini juga menjadi suatu keuntungan bagi para pengedar narkotika. Mereka berusaha untuk memasukkan narkotika ke Indonesia melalui jalur-jalur yang mungkin ini kurang diantisipasi atau terjadi kekosongan dengan besarnya border di Indonesia. Kemudian perkembangan teknologi ini juga menyumbang suatu kendala terkait masalah penyalahgunaan narkotika dari orang yang tadinya tidak tahu masalah narkotika menjadi tahu, kemudian untuk transaksi itu juga dipermudah dengan adanya perkembangan teknologi. Nah, ini harus kita antisipasi juga. Kemudian kerugian jiwa dan material, saat ini sudah banyak korban-korban narkotika yang OD dan lain-lain, sehingga kerugian narkotika ini untuk Indonesia mencapai triliunan rupiah dari akibat narkotika tersebut. Lanjut. Baik, untuk kondisi geografi, demografi, dan kerawanan. Untuk modus operandi seperti saya sampaikan sebelumnya, baik melalui darat, laut, udara, ini mereka berusaha memasukkan barang haram tersebut ke Indonesia. Banyak, mungkin tidak perlu saya jelaskan di sini, sudah rekan-rekan sekalian sudah sering mendengar bagaimana modus operandi dari para pemasok narkoba untuk berusaha masukkan ke Indonesia, baik disamarkan melalui jasa paket, kemudian yang ada yang ditelan, baik melalui ditelan secara bulat-bulat ataupun susah dimasukkan ke dalam, mohon maaf, ke dalam dubur, diharapkan supaya tidak diketahui pada saat memasuki wilayah Indonesia. Namun ini alhamdulillah dapat kita banyak para penyelundup ini yang banyak bisa kita tangani, sehingga alhamdulillah ini bisa kita selamatkan generasi muda. Kemudian kondisi geografi dan demografi, di mana kondisi geografi dan Indonesia terletak di antara benua dengan garis pantai sepanjang 108.000 km, kemudian pengawasan di garis pantai atau di border ini juga kita masih bisa dibilang mungkin masih lemah, sehingga ini juga menjadi kendala masuknya penyelundup narkotika ke Indonesia. Kemudian demografi juga dengan besarnya jumlah penduduk di Indonesia ini juga menjadi pangsa pasar yang mungkin dipikir adalah pangsa pasar yang cukup baik di Indonesia. Kemudian faktor pendorong dari narkotika tersebut adalah perbedaan harga jual yang sangat signifikan, kemudian angka pengangguran sangat tinggi. Ini orang-orang yang rawan, kadang-kadang ini bisa dimasukkan ke diiming-imingi terkait masalah narkotika, baik sebagai pengguna maupun sebagai pengedar. Kemudian mudahnya merekrut kurir dengan biaya murah di Indonesia, kemudian jumlah kematian narkotika yang cukup tinggi di Indonesia, kemudian illegal bisnis yang sangat menguntungkan. Lanjut. Ya, tadi saya sampaikan terkait masalah peta jaringan narkotika internasional. Di sini ada Golden Peacock, kemudian Golden Crescent, Golden Triangle dari Timur Tengah, Eropa, Turki, Cina, Nigeria. Ini yang sering kita tangani, penyelundup-penyelundup dari internasional yang masuk ke Indonesia. Lanjut. Begitupun rute laut, nanti rekan-rekan bisa melihat sendiri dari rute laut yang jalur laut yang sering digunakan oleh para penyelundup, walaupun ini sifatnya juga selalu berubah
di mana jika kita telah mengetahui informasi terkait masalah jalur-jalur yang sering digunakan, mereka dengan cepat merubah jalur yang mereka gunakan untuk memasok narkotika ke Indonesia. Ini sindikat narkotika internasional memang suatu sindikat besar yang selalu terkoneksi antar negara, sindikat ini, sehingga mereka memiliki jaringan yang baik, teknologi yang baik, sumber daya yang baik, dan semuanya memang terkoordinir dengan baik. Dan ini perlu dilakukan hal-hal juga yang bisa dibilang extraordinary, sehingga ini bisa kita tangani dengan baik pula. Lanjut. Begitupun dengan rute jalur darat di Indonesia. Mungkin kalau kita sering mendengar di Banda Aceh masih banyaknya pemasok narkotika dari Aceh yang dibawa ke luar Aceh, dan ini juga selalu kita antisipasi. Berbeda mungkin sebagai informasi saja, berbeda dengan di negara-negara Eropa. Kalau saya pelajari dan saya baca-baca terkait masalah dari penjualan atau peredaran narkotika di wilayah Eropa, khususnya sini Eropa Timur, bahwa kalau di Eropa Timur ini bisa dibilang setengah legal, setengah ilegal, karena setiap orang di beberapa negara Eropa dibolehkan untuk menanam pohon ganja sebanyak 5 pohon per orang, dan diperbolehkan untuk menggunakan sebatas hanya digunakan untuk konsumsi pribadi, dan diperbolehkan menjualbelikan sebatas untuk kepentingan-kepentingan tertentu. Nah, ini kita tidak bisa mengikuti seperti itu, karena untuk di Eropa sendiri untuk pengawasannya sangat ketat hal tersebut. Di luar jumlah yang diperbolehkan, itu langsung diberikan hukuman yang cukup berat. Namun kan di Indonesia dengan besarnya wilayah, dengan banyaknya penduduk, ini tidak mungkin, dan tingkat pengetahuan terkait narkotika di wilayah penduduk di Eropa ini juga sudah lumayan cukup tinggi, sehingga mereka banyak memprotek diri dari narkotika, walaupun ini diperbolehkan oleh aturan dari negara-negara tersebut, namun juga mereka banyak memprotek diri. Sehingga untuk di Indonesia kita tetap tidak setuju terkait masalah hal tersebut. Lanjut. Oke, lanjut. Baik, ini juga rute jalur darat dan udara untuk masuk ke Indonesia. Lanjut. Silakan nanti rekan-rekan adik-adik mahasiswa bisa membaca dari slide saya. Lanjut. Ya, ini juga paket narkotika ke Indonesia. Dari banyak negara yang masuk ke Indonesia, baik dari Vietnam, Jerman, Australia, Inggris, Cina, hampir banyak negara yang paket-paket tersebut masuk ke Indonesia. Ya, dari Amerika banyak yang ke wilayah Bali, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, dan lain-lainnya. Begitu di Kanada. Ya, lanjut. Oke, terkait masalah angka prevalensi penyalahgunaan narkotika di Indonesia, di mana mungkin saya perlu jelaskan dulu terkait masalah apa itu dinamakan prevalensi. Adalah jumlah orang yang sakit dalam kurun waktu tertentu, dan dikaitkan dengan populasi suatu wilayah tertentu. Di mana untuk angka prevalensi Indonesia di tahun 2023 adalah 1,73%. Memang untuk prevalensi kita ini mengalami penurunan. Alhamdulillah mengalami penurunan dari tahun 2021, di mana 2021 angka prevalensi penyalahgunaan narkoba di Indonesia adalah sebanyak 1,95%, dan di 2023
turun menjadi 1,73%. Namun ini masih cukup banyak. Dengan prevalensi 1,73% ini setara dengan 3,33 juta jiwa penduduk yang berumur 15 sampai 64 tahun. Ini kita mengambil data dari pengguna narkotika di umur 15 sampai 64 tahun. Ini sebanyak 3,33 juta di tahun 2023. Ini mungkin adalah jumlah yang cukup banyak. Kalau kita hanya melihat persentasi, hanya 1,73% dari jumlah penduduk Indonesia. Namun dari jumlah masyarakat yang terpapar, ini sebanyak 3,33 juta jiwa. Ini sangat banyak. Dan ini adalah suatu hal yang harus ditangani secara serius. Kemudian angka prevalensi penyalahguna pernah pakai di Indonesia tahun 2023 sebanyak 2,20%, yang juga memang ini terjadi penurunan di tahun 2021 2,47. Ini adalah PR kita bersama, bukan hanya BNN, namun juga PR dari rekan-rekan mahasiswa Magister Hukum sekalian. Sehingga kita bisa sama-sama melakukan hal-hal pencegahan di Indonesia. Lanjut. Kemudian ini adalah pola penyalahgunaan narkotika, yaitu baik dari ganja, sabu, kemudian nipam, leksotan, dan lain-lain. Datanya bisa rekan-rekan lihat di slide, baik dari kita lihat dari jumlah gender, laki-laki, perempuan, ini lumayan cukup banyak. Lanjut. Kemudian pola penyalahgunaan narkotika, di mana sumber perolehannya baik dari teman, karena saling ngobrol-ngobrol, menawarkan, ini banyak juga terjadi. Kemudian dari apotik sebetulnya menyediakan jenis-jenis tanda kutip narkoba ini adalah untuk keperluan pengobatan. Namun ini banyak yang disalahgunakan oleh beberapa oknum masyarakat yang memang berusaha untuk mendapatkan narkotika. Kemudian melalui bandar, pengedar, kurir, kemudian lainnya. Begitupun juga dari pasangan yang tadinya, yang sebetulnya pasangan ya tidak terlibat narkotika, namun pasangan yang satunya ini mungkin sudah mulai mencoba narkotika, diajak hingga ini juga menjadi terlibat. Lanjut. Ya, jadi biasanya para pegawai narkotika ini tidak langsung menjual narkotika kepada orang-orang yang berusaha untuk diajak. Diawali dengan pemberian gratis, kemudian iming-iming dan lain-lain, sehingga itu mencoba narkotika dan kemudian akhirnya menjadi selalu ingin mendapatkan. Nah, ini memang hal negatif dari narkotika menimbulkan kecanduan. Kecanduan inilah yang akhirnya kalau sudah bercandu, tanpa diberikan, tanpa diiming-iming pun akan mencari dan narkotika tersebut. Ini yang diharapkan sehingga pasarnya atau mungkin dari orang pelanggannya jadi bertambah. Lanjut. Oke, lanjut. Kemudian tempat penyalahgunaan narkotika banyak dari perumahan, apartemen, rumah kontrakan asrama, yang biasanya ini juga yang anak-anak atau mungkin orang-orang yang tidak tinggal bersama keluarganya sehingga kurang pengawasan, ini mencoba narkotika, mengajak, dan sehingga tempat tersebut menjadi tempat nongkrong atau tempat kumpul, namun juga sebagai tempat menggunakan narkotika. Juga dari tempat hiburan malam,
kafe, karaoke, diskotik. Itu sebetulnya kafe, karaoke, diskotik tidak selalu tamatan negatif. Namun negatif jika memang digunakan untuk hal-hal yang negatif. Sambil karaoke, sambil diskotik, itu menggunakan narkotika dan lain-lain. Kalau di negara-negara Eropa seperti kafe, karaoke, diskotik itu sudah merokok pun sebetulnya sudah dilarang. Tidak, kalau di Indonesia kita masukkan kafe, karaoke, diskotik pasti penuh dengan asap rokok. Sementara di wilayah-wilayah Eropa, beberapa tempat di Amerika itu diskotik itu memang hanya untuk tempat rileks, sehingga bebas asap rokok, bebas narkoba, dan pengawasannya lebih mudah. Kalau di kita masih namanya sudah masuk ke karaoke, diskotik, silahkan merokok, silahkan dan lain-lainnya, sehingga itu juga menjadi kendala juga. Kemudian juga tempat-tempat yang memang mungkin jarang dilaksanakan patroli oleh aparat keamanan, sehingga itu menjadi tempat menggunakan narkotika, begitu juga bisa menjadi tempat untuk melakukan transaksi narkotika. Lanjut. Oke, ini kondisi ancaman NPS tahun 2023, ada 170 NPS yang berada di Indonesia, kemudian dari 170 itu 167 yang sudah diatur dalam Permenkes dan 3 yang belum diatur. Adapun 3 yang belum diatur adalah ketamin, kemudian alpha, popilam, ya itulah agak susah juga. Kemudian ada kratom. Ini kratom ini juga menjadi pembahasan juga pada kegiatan CND di tahun ini, karena beberapa negara tidak ingin kratom ini termasuk menjadi salah satu narkotika, karena ada beberapa pangsa pasar sendiri terkait masalah kratom, begitupun juga di Indonesia. Nah, ini jumlah NPS yang ditemukan setiap tahun di Indonesia dengan dasar sumber dari UNODC di tahun 2023, di mana UNODC adalah salah satu lembaga di PBB yang membahas atau mengawasi terkait narkotika. Lanjut. Kemudian di Indonesia, tembakau gorila juga menjadi salah satu NPS di Indonesia, di mana mengandung senyawa sintetik cannabinoid yang juga merupakan NPS. Dari dampak negatif tembakau gorila, ini membuat kebingungan, halusinasi, meningkatkan kecemasan, dan lain-lain. Nggak usah dicoba lah intinya. Karena untuk tembakau gorila ini kita juga sangat sulit mengetahui efek pasti dari NPS karena produk ini selalu berubah. Nah, jadi dari ramuan-ramuan yang ada di tembakau gorila ini, setiap yang kita temukan selalu berubah dari efeknya. Tidak selalu seperti narkotika yang sudah masuk dalam Permenkes. Ini sudah jelas bahwa inilah efek dari jenis narkotika jenis A, B, C, D. Namun tembakau gorila ini masih banyak hal-hal yang perubahan. Nah, kemudian juga tembakau gorila salah satu sebagian besar ini juga mengakibatkan halusinasi dan kematian dari tembakau gorila. Lanjut. Kemudian juga kratom, salah satu NPS di Indonesia. Kratom ini sebetulnya adalah tumbuhan alami yang ada di hutan Kalimantan, khususnya di Kalimantan Barat. Namun efek dari kratom ini menimbulkan halusinasi dan lain-lain. Dan ini juga banyak diperdagangkan di luar negeri dari Indonesia, sehingga juga di luar negeri ini juga berusaha untuk kratom tidak masuk ke dalam jenis narkotika. Di Indonesia juga ada kelompok-kelompok tertentu juga yang tidak mengharapkan kratom ini masuk menjadi unsur dari narkotika. Namun di UNODC dari tahun 2013 ini sudah memasukkan kratom. Namun di dalam kegiatan di tahun ini, beberapa negara mengharapkan kratom ini dikeluarkan dari NPS. Nah, untuk dari jenis kratom ini. Lanjut. Oke, lanjut. Lanjut. Nanti bisa dilihat, dibaca-baca.
Kemudian dampak jangka panjang dan kesehatan mental dari penyalahgunaan narkotika yaitu takut, cemas, dan panik, kemudian dikucilkan, ada paranoid, dan lain-lain. Ini hampir semua dampak-dampak dari narkoba adalah dampak-dampak negatif. Nah, jadi memang ini sangat-sangat merusak semua lapisan masyarakat yang terlibat narkotika. Tidak ada dari narkotika yang dampaknya positif. Mungkin dampak positif dari narkotika jika memang digunakan untuk kesehatan. Karena narkotika diawali memang digunakan untuk kebutuhan kesehatan, namun disalahgunakan untuk hal-hal yang lain, dan itu menimbulkan dampak kesehatan yang sangat buruk. Lanjut. Ya, kemudian dampak narkotika, kerusakan otak permanen. Saya juga ada contoh dari beberapa para pengguna narkotika yang memang sudah menggunakan dengan dosis tinggi dan sudah menggunakan dengan dari waktu yang lama. Kerusakan otaknya adalah kerusakan otak permanen yang memang sudah tidak bisa disembuhkan kembali. Kita hanya bisa memberikan pengobatan untuk fisiknya, namun fisik secara dia bisa tetap hidup lebih lama, namun untuk kerusakan otak itu beberapa sudah tidak dapat disembuhkan kembali dari efek dari narkotika. Lanjut. Baik, kita masuk dari semua yang tadi telah saya sampaikan, kita masuk dari strategi BNN dalam P4GN tadi, pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran narkotika. Di sini BNN memiliki 4 strategi, yaitu soft power approach, hard power approach, smart power approach, and cooperation. Di mana soft power approach mungkin kalau sering kita dengar kegiatan-kegiatan preventif, dan represif. Nah, seperti itulah. Nah, ini kita bagi lagi, soft power approach adalah tindakan pencegahan dan pemberdayaan masyarakat serta rehabilitasi. Kemudian hard power approach adalah pemberantasan. Kemudian smart power approach adalah kita menggunakan teknologi untuk menganalisis dan lain-lain. Kemudian kita juga melakukan strategi cooperation. Karena seperti saya sampaikan tadi, BNN tidak bisa bekerja sendiri. Cooperation ini baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Kita menggandeng seluruh stakeholder untuk kita bersama-sama untuk mencegah atau perang melawan narkotika. Lanjut. Ya, strategi soft approach adalah kalau kita yang sering kita dengar adalah tindakan preventif, di mana adalah membentuk ketahanan diri serta daya tangkal terhadap penyalahgunaan narkotika. Adapun kegiatan-kegiatannya adalah kegiatan bidang pencegahan, kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat, dan kegiatan bidang rehabilitasi. Nanti akan saya jelaskan di slide berikutnya. Lanjut, silakan. Ya. Kegiatan bidang pencegahan kita menggunakan dari makrosistem, mesosistem maupun mikrosistem. Di mana makrosistem ini kita gunakan berusaha mengeluarkan kebijakan pemerintah, regulasi, kemudian kalau di wilayah provinsi kabupaten kita berusaha untuk para kepala daerah itu mengeluarkan regulasi baik berupa perda terkait masalah P4GN tersebut. Hal tersebut, regulasi itu mendorong untuk memfasilitasi dan mengimplementasikan P4GN, di mana untuk advokasi kebijakan anti narkotika baik berupa instruksi presiden seperti telah saya sampaikan di Impres tahun 2020, kemudian peraturan menteri sampai dengan peraturan-peraturan di lingkungan kerja. Kemudian juga mesosistem dengan komunitas dan lingkungan sosial, organisasi masyarakat, intervensi media, dan lain-lain. Ini kita berusaha untuk membuat desa
Desa Bersinar atau Desa Bersih Narkoba, di mana sampai tahun 2024 ini telah terbentuk 1.935 desa bersinar. Kita harapkan desa bersinar ini untuk memproteksi suatu wilayah tersebut dari narkotika. Jadi bukan hanya suatu wilayah itu kita selalu lakukan patroli oleh para penegak hukum, namun kita mengharapkan desa yang sudah menjadi desa bersinar itu dia mencegah sendiri masuknya narkotika ke wilayahnya. Kemudian kita membentuk juga relawan anti narkotika yang sampai tahun 2023 telah terbentuk sebanyak 3.607.258 orang, dan ini terus bertambah. Kemudian penyebarluasan informasi. Mengapa penyebarluasan informasi ini sangat penting? Karena di beberapa wilayah di Indonesia banyak yang masyarakat tidak mengetahui apa itu narkotika. Sebagai contoh, di tempat saya berdinas, banyak masyarakat yang bekerja sebagai di perkebunan atau di pertambangan. Mereka menggunakan narkotika mereka menganggap narkotika itu, khususnya sabu, sebagai obat untuk doping. Sehingga dengan menggunakan sabu tersebut, dia menjadi lebih semangat, dia tahan mengantuk, tidak dingin, tidak cepat lelah. Nah, ini yang perlu kita lakukan edukasi melalui penyebarluasan informasi. Beberapa yang kita tangani, mereka tidak mengetahui bahwa ini adalah narkotika, ini adalah dilarang. Itulah perlunya informasi sampai dengan ke pelosok atau di tempat-tempat yang mungkin saat ini tidak tersentuh. Kemudian Mirikosistem, kita membentuk ketahanan keluarga anti narkotika. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, peredaran gelap narkotika ini khususnya di keluarga banyaknya yang terlibat karena kurangnya perhatian dari keluarga. Nah, ini ketahanan keluarga anti narkotika ini sangat diperlukan. Kita berusaha membentuk ketahanan keluarga dari lingkup yang sangat kecil, yaitu keluarga. Dan ini besar. Kita harapkan dengan keluarga yang proteksinya kuat terhadap narkotika, maka lingkungannya itu juga bebas dari narkotika dan terus membesar sampai mungkin tingkat RT, RW, kecamatan, kemudian sampai dengan yang kita harapkan adalah Indonesia adalah bersih dari narkotika. Kemudian kita bentuk juga Reman Teman Sebaya Anti Narkotika yang sampai tahun 2023 ini sudah 5.150 remaja. Sebenarnya perlu kita juga mungkin kita bentuk pacar anti narkotika, sehingga pacarnya itu juga bisa memproteksi pacarnya untuk supaya tidak terlibat narkotika. Kemudian soft skill anti narkotika di SMP dan SMU yang sampai tahun 2023 dapat lebih dari 102 lembaga sekolah di seluruh Indonesia. Kemudian juga kita melakukan intervensi berbasis masyarakat atau IBM. Lanjut. Kemudian kita juga melakukan edukasi kerjasama dan diseminasi informasi P4GN secara masif. Ini kita lakukan dengan bekerja sama dengan stakeholder, bekerja sama dengan RRI, bekerja sama dengan pemanfaatan dengan media-media yang ada, baik media elektronik, media surat kabar, dan lain-lain. Begitupun juga kita melakukan workshop ketahanan keluarga, kemudian kita melakukan streaming radio. Ini kita harapkan dengan kita melakukan memberikan informasi secara masif, masyarakat mengetahui. Dan setidak-tidaknya orang tua yang tadinya tidak mengetahui terkait masalah narkotika ini mengantisipasi, jangan sampai anak-anaknya ini yang saat ini tidak terlibat narkotika bisa terlibat. Nah, dengan kita memberikan informasi apa saja sih narkotika itu, bagaimana cara pencegahannya, dan apa tanda-tanda orang yang terlibat narkotika, ini kita berikan informasi sehingga seluruh masyarakat bisa mengantisipasi, bukan hanya dari keluarga maupun juga tetangga. Oh, tetangga saya kok kayaknya seperti terlibat narkotika, ini bisa dilaporkan kepada pihak yang berwenang. Lanjut.
Begitupun juga kita melakukan integrasi kurikulum P4GN. Sudah beberapa daerah yang membuat peraturan daerah di mana di daerah tersebut ada kurikulum terkait masalah P4GN. Ini memang juga kita masih secara bertahap kita mengharapkan dari para kepala pemerintah daerah ini membuat kurikulum P4GN sehingga dari sejak dini adik-adik kita sudah mengetahui apa itu narkotika dan bagaimana bahaya narkotika. Sehingga ini juga bisa mengantisipasi dan juga mensukseskan program P4GN di Indonesia. Kemudian juga beberapa sudah kita buat pembentukan kampus bersinar, yaitu di Universitas Negeri Padang, Universitas Mataram, Mula Warman, dengan jumlah relawan saat ini sebanyak 3.500 relawan anti narkotika atau narkoba. Oke, lanjut. Kemudian branding media luar ruang dan sarana publik ini juga masif kita lakukan. Kemudian dialog tatap muka serta layanan penyuluhan narkotika. Ini kita sudah membentuk para penyuluh narkotika yang saat ini ada 532 orang penyuluh narkotika yang dimiliki BNN RI yang sudah melayani penyuluhan baik offline maupun online di Indonesia. Jadi silakan mungkin jika dari adik-adik di lingkungannya ini ingin diberikan penyuluhan narkotika, bisa menyampaikan ke BNN RI, nanti bisa kita datang ke wilayah tersebut atau mungkin kita lakukan tatap muka melalui online. Oke, lanjut. Adapun untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat atau kita singkat Dayamas, itulah penggiat P4GN, kemudian pelatihan life skill, deteksi dini, tes urin, ini sering kita laksanakan, tes urin baik ke instansi pemerintah, ke perusahaan, dan lain-lain. Kemudian pemberdayaan alternatif juga kita melakukan upaya pemulihan kawasan rawan narkotika yang melalui pemberdayaan potensi masyarakat yang ada di wilayah tersebut, sehingga sedikit demi sedikit wilayah yang tadinya rawan narkotika ini bisa menjadi lebih baik dan kita harapkan sudah bebas dari narkotika sama sekali. Lanjut. Kemudian adapun kegiatan bidang rehabilitasi, ini juga salah satu upaya yang dilakukan oleh BNN, yaitu melakukan standarisasi layanan rehabilitasi, pembentukan IBM, kemudian melakukan sistem informasi rehabilitasi, kemudian membuat fasilitas rehabilitasi untuk kasus hukum, di mana untuk lembaga rehabilitasi milik pemerintah dan masyarakat ini dapat melakukan fasilitas layanan rehabilitasi terkait kasus hukum, kemudian pengurangan dampak buruk terhadap akibat nafsa. Jadi ini juga kita lakukan hal-hal untuk mengurangi dampak-dampak buruk yang sebelumnya sudah dari para pengguna ini tidak bisa serta-merta hilang begitu saja. Ini kita lakukan bisa bilang pengobatan untuk mengurangi dampak buruk tersebut. Lanjut. Kemudian upaya penyadapan candu dengan mengupayakan upaya rehabilitasi, kemudian melakukan sistem peradilan dengan melakukan asesmen terlebih dahulu. Dengan tim asesmen ini bukan hanya BNN, namun ini kita terpadu baik dari BNN, baik dari Polri, dari Kejaksaan, dari tim dokter kesehatan, sehingga mengetahui bahwa memang ini adalah pecandu yang perlu diobati, bukan hanya dilakukan tindakan hukum. Karena kalau orang yang sakit hanya diberikan hukuman, penyakit itu tidak sembuh. Kita harus sembuhkan penyakitnya, sehingga kita harapkan setelah itu dia sembuh dan tidak menggunakan narkotika. Kemudian untuk model layanan rehabilitasi yaitu compulsory dan voluntary. Lanjut.
untuk BNN memiliki 7 tempat rehabilitasi di Indonesia, yaitu di Balai Besar Rehabilitasi di Lido Bogor, kemudian di Kaltim, Sulsel, Lampung, Kepri, Sumut, Bengkulu. Kita harapkan dalam waktu dekat di Kalimantan Tengah juga akan dibentuk tempat rehabilitasi untuk melakukan rehabilitasi dari masyarakat kita yang terlibat narkotika. Jadi sampai saat ini kita baru memiliki 7 tempat rehabilitasi di BNN. Lanjut. Kemudian peran BNN dalam P4K melalui hard power approach, atau kalau biasa sering kita dengar ada represif, itu melakukan penegakan hukum yang tegas dan terukur dalam penanganan narkotika. Lanjut. Data pengungkapan kasus narkotika BNN di tahun 2023, kita telah mengungkap 15 jaringan nasional, 22 jaringan internasional, kemudian menangani 910 kasus narkotika, dan telah melakukan tindakan terhadap 1.284 tersangka di tahun 2023. Lanjut. Kemudian adapun barang bukti yang disita oleh BNN di tahun 2023, sabu sebanyak 1,36 ton, kemudian sabu butir sebanyak 61.200 butir, kemudian ganja kering sebanyak 1,4 ton, kemudian ekstasi sebanyak 369.755 butir ekstasi, dan untuk ekstasi serbuk sebanyak 145,4 kg ekstasi serbuk. Dan kita juga telah melakukan pemusnahan ladang ganja sebanyak 27,7 hektar, kemudian pemusnahan 80 ton ganja basah, dan lain-lainnya. Lanjut. Ini merupakan modus baru penyelundupan narkotika. Memang ini banyak kreativitas daripada penyelundup narkotika untuk penyelundupan narkotika Indonesia. Ini salah satunya adalah dalam memasukkan narkotika ke dalam serat benang karpet yang nantinya itu bisa diambil kembali. Lanjut. Kemudian data pengungkapan kasus TPPU BNN tahun 2023, ada 21 kasus TPPU dengan 22 tersangka dengan total aset yang disita cukup banyak, sehingga ini ya bisa dibilang suatu prestasi dan menyelamatkan generasi atau masyarakat Indonesia. Lanjut. Oke, lanjut. Dari yang tadi saya sampaikan, baik tersangka, kemudian barang bukti narkotika yang telah kita ungkap, ini bisa disetarakan menyelamatkan sebanyak 8.154.623 orang dari peredaran gelap narkotika yang jika narkotika tersebut beredar di Indonesia. Ini bisa mencakup sebanyak 8 jutaan orang yang bisa terpapar narkotika. Lanjut. Saya agak cepat saja karena kebetulan jam 8 saya ada bilateral meeting. Kemudian peran BNN melalui smart power approach, kita meningkatkan atau selalu meningkatkan teknologi informasi dan melaksanakan riset-riset untuk memaksimalkan pelaksanaan P4KN. Karena di saat ini penggunaan IT juga banyak dilakukan oleh para penjahat narkotika, baik dalam menawarkan produknya, dalam melakukan transaksi, dan lain-lain. Ini kita selalu tingkatkan sehingga banyak peralatan teknologi yang telah dimiliki BNN dalam rangka untuk melaksanakan kegiatan P4KN tersebut. Lanjut. Adapun untuk tingkat kepercayaan masyarakat terhadap BNN RI, alhamdulillah ini cukup baik, di mana
kepercayaan dalam pengungkapan narkotika oleh BNN di tahun 2003 meningkat dan masyarakat mengapresiasi apa yang telah dilakukan BNN. Lanjut. Begitupun dengan peran BNN dalam melalui corporation, kita melakukan kerjasama baik di dalam maupun luar negeri, sehingga MOU dan kerjasama lainnya kita lakukan dalam hal untuk pelaksanaan kegiatan P4KN. Karena penanggulangan narkotika ini tidak bisa serta-merta hanya dilakukan oleh BNN, namun seluruh masyarakat harus terlibat dalam narkotika ini. Kita tidak mengetahui hal-hal atau di tempat-tempat yang tidak terjamah oleh BNN karena keterbatasan yang ada dimiliki BNN. Namun ini kita gunakan cooperation untuk mencakup sampai ke pelosok-pelosok daerah di Indonesia. Lanjut. Oke, lanjut. Nah, jadi sebelum saya tutup, saya mengharapkan dari rekan-rekan mahasiswa Magister Hukum di Universitas Diponegoro ini menjadi juga sebagai duta yang sama-sama kita melakukan kegiatan P4GN, sehingga yang kita harapkan kita mendapatkan bonus demografi secara kualitas dan kuantitas yang baik ini terwujud, sehingga Indonesia menjadi negara yang besar, negara yang disegani oleh internasional dengan masyarakat kita memiliki kualitas yang tinggi dan bebas dari narkotika. Mungkin itu saja dari saya, lebih kurangnya saya mohon maaf. Dan sebelumnya saya mohon maaf, mungkin harus segera undur diri karena kebetulan sebetulnya jam 8 ini ada kegiatan bilateral meeting dengan Amerika dan Thailand. Ini sudah bolak-balik ditelepon. Kebetulan dekat sih Pak Joko dari tempat tinggal saya ke VIC di kurang lebih hanya 5 menit jalan kaki. Saya mohon maaf, mungkin jika mungkin ada pertanyaan bisa nanti disampaikan kepada staf saya Dina. Nanti bisa saya jawab melalui baik email maupun WhatsApp. Silakan nanti Bu Dina bisa diberikan nomor WhatsApp saya kepada rekan-rekan sekalian, sehingga kita juga menambah saudara. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada Pak Joko. Ya, saya telah diberikan kesempatan dan kepercayaan untuk mengisi kuliah umum pada pagi atau siang ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa memberi manfaat kepada kita semua. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk pemaparannya yang sangat luar biasa, Pak Jenderal. Semoga lancar untuk kegiatan-kegiatannya di Wina Austria. Untuk selanjutnya mungkin kita akan membuka sesi tanya jawab. Jadi untuk teman-teman yang mau bertanya boleh menekan tombol raise hand dan bisa on mic dan juga on cam untuk menanyakan pertanyaannya. Silakan teman-teman untuk kita buka untuk 5 penanya. Bu Mutia, mungkin pertanyaan bisa nanti dikirim via WhatsApp atau email, karena kebetulan saya harus segera menghadiri ada bilateral meeting. Baik. Mohon maaf sebelumnya, memang baik. Tadinya kita sebelumnya saya sudah menyiapkan paparan saya panjang kurang lebih 2 jaman, tapi tiba-tiba untuk ada kegiatan bilateral, karena biasanya ini mendadak untuk baru tadi malam saya mendapatkan kabar bahwa jam 8 itu sudah disiapkan. Sudah terlambat 3 menit ya. Nggak apa-apa, oke. Ya. Mungkin Pak Joko, saya izin undur diri dulu untuk segera berangkat. Nanti silakan ada staf saya yang masih tergabung, bisa nanti pertanyaan-pertanyaan itu silakan disampaikan baik secara lisan maupun mungkin secara WhatsApp atau secara email. Nanti insya Allah kita jawab. Baik, terima kasih Pak Jenderal Joko Stiono yang untuk kepentingan Indonesia di Forum Internasional PBB. Sukses selalu Pak. Terima kasih ilmunya, semoga bermanfaat, berkah Allah yang membalas Pak. Terima kasih. Amin.
Nggih, Terima kasih nggih, Pak Joko. monggo, monggo, Kasih Pak. Pak. Nah, nggih, ya, Saya monggo, izin nggih. berdiri Pak. Nggih, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Mbak Mutia, mungkin bisa dipandu untuk ya Pak Joko, sekiranya nanti ada pertanyaan dari teman-teman mahasiswa yang Recording sudah stopped. bergabung di sini. Dipersilakan Mbak Mutia. Baik, Pak. Teman-teman, silahkan yang mau bertanya bisa langsung raise hand atau langsung on mic begitu, atau teman-teman yang mungkin terkendala sinyal untuk bisa on mic atau on cam mungkin bisa mengetik pertanyaannya uh, di chat seperti itu. Monggo teman-teman silahkan. Silahkan teman-teman, ada yang mau bertanya? Baik, mahasiswa, sekali lagi kita beri kesempatan sekiranya tanpa merasa hormat, walaupun Pak Joko telah meninggalkan Zoom ini untuk menghadiri konferensi bilateral dengan Amerika Serikat, tetapi masih ada staf beliau yang sekiranya nanti juga akan mencatat sekiranya ada pertanyaan dari teman-teman yang membutuhkan informasi lebih lanjut terkait dengan substansi materi yang telah beliau sampaikan. Dipersilakan. Sebelum nanti MC akan menutup acara pada siang hari ini. Silakan, monggo. Monggo teman-teman jika ada pertanyaan. Baik, mungkin tidak ada yang bertanya ya, mungkin sudah cukup paham semoga ya. Jadi Ibu terima kasih telah mewakili mengikuti acara ini dari BNN Provinsi Kalimantan Tengah, dan mohon maaf jika memang mahasiswa kami saat ini belum bisa menyampaikan pertanyaan atau mungkin sudah paham. Namun demikian kami berharap sekiranya nanti membutuhkan pertanyaan bisa nanti lewat saya atau gimana saya teruskan ke Pak Joko Setia. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada staf dari Pak Joko Stiono yang telah berpartisipasi aktif kegiatan kuliah umum, dan tentunya juga pada Mbak Mutia selaku MC, dan juga Mas Nendra dan juga Mbak Herlina selaku notulen atas terselenggaranya kegiatan kuliah umum ini, dan tentu juga pada mahasiswa-mahasiswa kita yang pada kesempatan telah meluangkan waktu untuk mengikuti kuliah umum dari Bapak Jenderal Joko Stiono. Mungkin demikian, saya serahkan kembali kepada Mbak Tia untuk menutup acara siang hari ini. Terima kasih, Mbak. Baik, terima kasih Pak. Jika tidak ada pertanyaan, maka kuliah umum kita siang hari ini kita cukupkan sekalian. Mohon maaf apabila ada salah kata dan terima kasih untuk partisipasinya. Teman-teman yang mungkin belum bisa menyampaikan pertanyaannya, mungkin bisa langsung ngechat ke saya atau bisa langsung ke Pak Joko. Jadi bisa kita sampaikan langsung ke teman-teman dari BNN dan juga ke Pak Jenderalnya sendiri. Saya akhiri, terima kasih untuk partisipasinya teman-teman. Mohon maaf apabila salah kata. Selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga bulan suci Ramadan ini membawa keberkahan untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, monggo, terima kasih semuanya ya. Dah. Terima Ya, kasih Pak Joko Ya, dan Mbak monggo, Mutia. siap. Terima kasih ya, siap. Izin live, Pak. monggo Mbak.